Masyarakat ramai memberikan respon soal peristiwa yang menimpa bos rental mobil yang tewas ditembak oknum TNI AL di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Berawal dari kabar ditolaknya permintaan pendampingan dari pemilik rental mobil oleh pihak kepolisian di Polsek Cinangka. Hal itu membuat netizen yang berbakti geram hingga mereka terang-terangan menyebut dan meminta Polri untuk segera mengeluarkan tarif resmi jika rakyat ingin melapor ataupun meminta jasa polisi. Pernyataan itu disampaikan oleh salah seorang netizen yang budiman di media sosialnya. Anak dari bos rental mobil yang bernama Rizky Agam mengatakan jika Polsek Cinangka tetap menolak memberikan pendampingan padahal sudah diperlihatkan STNK BPKB hingga kunci serep mobil rental yang dibawa kabur penyewa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak aparatnya udah bener itu, minta surat-suratnya dulu biar jelas bahwa mobil yang sedang ia kejar adalah mobil dia sendiri. Tapi namanya aja orang was-was gitu ya Pak ya, nggak tenang gitu. Mana sempet dia mikir surat kepemilikan. Lagian siapa yang nggak panik ketika tahu sindikat yang mencuri mobilnya itu bawa senpi? Tapi sesuai prosedur bang. Iya, maksudku gini loh, emang nggak ada prosedur yang khusus darurat gitu. Kalau udah kecolongan kan akhirnya klarifik. Untuk teman-teman semua harap lebih hati-hati lagi. Dan untuk bapak aparat, semoga lebih tangguh dan lebih cekatan lagi untuk membantu masyarakatnya. Insya Allah ada jalan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Salah satu pelaku pengedoran bos rental mobil di rest area udah ditangkap nih guys. Sebenarnya sebelum kejadian si bos rental mobil ini udah minta pengawalan tapi ditolak. Alasan penolakannya adalah gara-gara si petugas ini nyangkanya ini tuh leasing yang mau narik mobil cena. Tapi masa iya sih kalau misalkan mau dapat pengawalan itu nggak ditanya dulu tujuannya mau kemana, bisa langsung ujuk-ujuk ditolak aja? Takutnya kalau misalkan nggak ditanya dulu tujuannya mau kemana, takutnya yang dikawal itu malah orang mau pacaran ke puncak kan Gilda. Mana salah satu pelakunya oknum lagi, gua kan jadi sudon. Tolong dong Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, tolong jelaskan pada kita, pada masyarakat, fungsinya Polri di masyarakat itu apa sih? Fungsinya kepolisian buat masyarakat itu apa sih di negara ini gitu loh. Masa keterangan antara seorang Kapolsek dengan seorang pelapor ini kok berbeda? Pelapor dibilang nggak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan, sementara pelapor sudah bilang kalau sudah membawa BPKB, apa segala STNK, bahkan sampai kunci serep loh. Apa perlu ban serep juga dibawa itu biar menunjukkan kalau dia pemilik kendaraan? Kok bisa-bisanya sih kejadian seperti ini kejadian di negara sebesar ini gitu loh. Beda banget sama polisi di luar negeri yang selalu siap siaga buat rakyatnya. Tolong Pak benahi Pak kinerja anggota Anda Pak. Dalam kasusnya bos rental yang ditembak di rest area 45 ya Balaraja, ada satu yang bikin gua nyesek. Ternyata Bapak Ilyas atau almarhum Ilyas atau bos rental itu ada satu keinginan untuk pergi ke tanah suci, tapi dia harus memegang nyawa di tangan oknum TNI. Dan polisi sudah mengantongi beberapa bukti. Ada 5 selongsong peluru yang ditembakkan kepada 2 korban. Yang pertama bos rental tersebut yang ditembak di bagian dada, dan satu lagi ada dari Army atau Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Dia juga ditembak di bagian pinggang, tapi dia selamat. Tapi anaknya ini, Rizky Agam, menyesalkan atas perilaku Kapolsek Cinangka yang tidak menggubris permintaan untuk mendampingi mereka. Kapolseknya sedang diperiksa oleh Propam. Propam sudah menahan oknum tentara itu ya. Yang satu menolak untuk mendampingi, yang satu terlibat dalam kasus tersebut. Gimana menurut kalian teman-teman? No viral, no justice. Itulah Indonesiaku. Segala sesuatunya akan ditangani kalau sudah menjadi konsumsi publik, sudah viral. Mau sampai kapan hukum ini dijalankan secara seadil-adilnya? Untuk para pakpol, apapun alasannya, mereka leasing, mereka masyarakat kecil, jika mereka sudah berani datang ke kantor polisi, maknanya mereka benar-benar membutuhkan para palpol, meminta pertolongan agar
dilindungi agar ditolong. Apapun alasannya, kalian menerangkan alahnya begini begono. Fungsi Polri adalah melindungi masyarakat. Kalau orang sudah datang, sudah minta pertolongan, artinya mereka butuhkan pertolongan. Sekarang kalian rame-rame klarifikasi, memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Nyawa itu tidak kembali lagi. Sangat disesalkan mereka yang sedang mencari pertolongan, mereka yang memerlukan pertolongan justru diabaikan hingga mereka kehilangan keluarga, kehilangan nyawa. Mau sampai kapan Indonesiaku ini no viral no justice? Apakah hukum seperti itu? Bagaimana kalau di luar negeri mereka ada kasus apapun cukup telepon, para polisi akan hadir datang di jam itu juga dari polsek-polsek terdekat. Nah, kapan Indonesia akan seperti itu? Sistemnya telepon langsung datang, para polisinya menolong orang-orang yang menelpon, mendatangi orang-orang yang memerlukan. Di luar negeri sana udah cuma pakai telepon polisi datang, nggak sampai berjam-jam, puluhan menit, 5 menit sudah sampai. Karena apa? Jika kita membuat panggilan kecemasan atau pertolongan, mereka akan connected dengan kepolisian atau kantor polisi terdekat. Kapan sistem ini akan berlaku? Kapan sistem no viral no justice akan berakhir dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku melindungi masyarakat? Kita harapkan Polri akan merubah sistemnya, kedepannya akan lebih baik untuk melindungi masyarakat yang memerlukan perlindungan dan juga pertolongan. Salam perubahan. Jadi gini nih cerita nih, lucu banget gua nih. Satu nih, gue pernah ngalamin motor gue hilang habis sholat subuh. Karena gue pagi-pagi pulang kerja, sholat subuh dulu. Terus habis itu gue sholat subuh di salah satu masjid. Udah sholat masjid, pas keluar kaget dong, motor gue kemana ini? Nah, habis itu gue duduk tuh di teras lah, sambil ditanya tuh, karena muka gue udah murung, udah nyesek lah pokoknya. Ditanya sama salah satu pengurus masjid, kenapa dek? Pak, motor saya habis hilang. Saya lihat di situ ada CCTV, boleh nggak saya ngeliat rekamannya? Kalau bisa saya mau nge-save, saya buat ngelaporan ke kantor polisi. Boleh deh kata dia gitu. Saya bantu. Nah, habis itu ditanya, Pak, boleh sih nggak saya minta dampingi bapak buat ngaporin ke polisi? Itu dong. Boleh deh, ayo mau kapan, mau sekarang, ayo silahkan. Alhamdulillah pengurus masjidnya baik banget dah. Habis itu gue ditenangin. Beberapa saat kemudian gue diajak tuh langsung ke kantor polisi. Baru nyampe depan gerbang kantor polisi, lu tahu itu pengurus masjid ngomong apa? Ngomong gini, dek, adek yakin mau ngurus kehilangan motor di kantor polisi? Yang udah adek udah kehilangan motor, nanti adek bikin minta surat kehilangan motor, pasti mintain duit deh. Yang apa sih, kalau emang mau lanjut silakan bapak antar. Nyesek coy, dalam hati langsung kayak begitu. Motor gue udah hilang, masa mau ditapalak juga sama polisi? Karena setahu bapak nih, si bapak ngomong gini, karena setahu bapak udah ngalamin ini keempat kalinya nih di masjid yang kayak begini. Yang kedua ngelapor itu kena duit, nggak tahu berapanya. Pokoknya yang ketiga, pas orang ketiga itu saya nasihatin juga sama kayak ada nih kayak begini, dia nggak mau ngelapor karena dia udah anyep sama motor, masa mau duit juga. Dan gue juga ikutan dong, gue nggak mau kalau gue udah motor gue hilang, masa duit gue juga hilang, mendingan ya udah gue ikhlasin. Alhamdulillah emang rezeki, selang 4 bulan alhamdulillah motor ada lagi. Itu sih cerita gue. Tapi emang lucu sih polisi-polisi Konoha.